Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada saat ini kita semua masih diberi umur panjang, bisa dipertemukan oleh Allah dalam suasana bulan Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada bulan Ramadan kali ini senantiasa mendapatkan rahmat maghfirah, sehingga kita semua nantinya pada endingnya menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema yang kami angkat pada kesempatan kali ini adalah Al-Quran sebagai hudan linnas. Al-Quran sebagai petunjuk kepada semua manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal furqan. Allah menyampaikan bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Tujuannya adalah hudal linnas, sebagai petunjuk kepada semua dan seluruh manusia, dan sebagai penjelasan terhadap petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara hak yang dan batin. Kaum muslimin rahimakumullah, merujuk pada ayat ini, maka Al-Quran bukan hanya menjadi petunjuk terhadap orang Islam, tetapi Al-Quran juga menjadi petunjuk kepada semua dan seluruh manusia di alam raya ini. Oleh karenanya, siapapun boleh mengambil petunjuk dan pelajaran dari Al-Quran, baik itu non-muslim. Oleh karenanya, sifat keumuman, keuniversalan Al-Quran ini bisa dipelajari, bisa diambil manfaatnya, dan bisa diteliti oleh siapapun yang mempunyai akal dan pikiran. Oleh karenanya, wajib kiranya untuk umat manusia yang sudah beragama Islam untuk meneliti dan mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim. Para ulama sepakat bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Tepatnya para pendapat para ulama pada tanggal 17 Ramadan. Maka kita sering memperingati yang namanya Nuzulul Quran, yaitu
turunnya Al-Quranul Karim. Kaum muslimin rahimakumullah. Di ayat yang lain Allah juga berfirman untuk keumuman Al-Quran ini sebagai petunjuk kepada semua manusia. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai semua manusia, kami, kata Allah, menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki berupa Nabi Adam, dari perempuan adalah Ibu Hawa. Dan Allah juga menjadikan kalian syu'uban sebagai kelompok atau berbangsa-bangsa, wa qabaila dan bersuku-suku, dengan tujuan adalah lita'arafu, yaitu saling mengenal. Maka kemudian ada ungkapan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Oleh karenanya, dengan tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, hanya satu tujuannya, yaitu lita'arafu, sehingga bisa saling mengenal. Saling mengenal di sini kemudian harus menimbulkan kasih dan sayang. Lita'arafu, saling mengenal bangsa yang lain, suku yang lain. Bukan untuk menghina, bukan untuk mengolok-olok, dan bukan untuk saling patuh atau saling bertengkar. Di sini ta'arafu, saling mengenal supaya menimbulkan kasih dan sayang. Kenapa? Karena ukuran orang mulia di sisi Allah itu bukan karena bangsanya, bukan karena sukunya, karena Allah di sini menilai manusia, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu hanya diukur dengan takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka kemudian Allah menyatakan diri, innallaha alimun khabir. Allah yang maha tahu dan maha teliti. Kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah keumuman Al-Quran secara universal. Maka di dalam Al-Quran untuk menunjukkan keumumannya, Allah memanggil ya ayyuhan nas. Di dalam Al-Quran tidak kurang dari 20 ayat yang Allah memanggil manusia. Di ayat yang lain ada juga ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Di situ adalah juga umum, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Ini menunjukkan keumuman manusia memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya orang Islam, tetapi non-muslim juga diseru oleh Allah untuk mendekat kepada Tuhannya, untuk menyembah kepada Tuhannya. Dengan demikian, mari kita semua mengambil pelajaran dari Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka insya Allah kehidupan kita akan tentram, menjadi kehidupan yang bahagia. Karena di dalam Al-Quran semua lini kehidupan diatur. Pada pokoknya, pada prinsipnya, Al-Quran mengatur hablum minallah wa hablum minan nas. Allah mengatur bagaimana cara berhubungan dengan Allah dan bagaimana cara berhubungan dengan manusia. Maka kemudian muncullah toleransi beragama. Bukan hanya toleransi beragama, kita juga punya mutu hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu merupakan sebagian dari iman. Ini merupakan keumuman kita, keumuman Al-Quran sebagai petunjuk kepada semua manusia. Dengan demikian, ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran, maka dijamin kehidupan kita
di dunia menjadi orang yang senantiasa bahagia, apalagi nanti di akhirat. Dengan Al-Quran, insya Allah kita pasti akan dibahagiakan oleh Allah, kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.